Oh, penjelasannya panjang, tapi saya persingkat saja. Pertama, kitab itu tetap dipakai. Yang kita pakai apanya? Dalil. Asy-Syafi'i mengatakan, para imam semua mengatakan, apabila perkataanku bertentangan dengan dalil, maka tinggalkan perkataanku. Tidak bermadhab bukan berarti meninggalkan ulama. Tidak. Apakah ulama itu bermadhab? Tidak. Kan orang yang menjandarkan. Apakah mereka mengatakan saya Hambali, saya Syafi'i? Lalu kalau ditanya madhabnya Syafi'i apa? Apa madhabnya Syafi'i? Apa madhabnya Abu Hanifah? Coba penanya jawab nih. Madhabnya Syafi'i apa? Madhabnya Alkitab wa Sunnah. Semua kembali kepada Alkitab wa Sunnah. Semuanya kembali kepada dalil Alkitab dan Sunnah. Kalau kita nggak mengikuti kiai ajengan, terus kita ngikutin siapa? Allah, pertanyaan. Tadi saya jelaskan jelas gamblang. La haula wala quwwata illa billah. Ya kita ikut Rasulullah SAW. Kan nanti dikubur ditanya siapa? Ditanya kiai kamu siapa enggak? Enggak, ditanya man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Ditanyakan siapa Rob kamu, siapa nabi kamu. Nabi saya kiai fulan. Nabi saya ajangan, enggak ada. Siapa nabi kamu, siapa nabinya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita ikut disuruh oleh Allah apa? Ikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang Nabi sudah meninggal, kan ada keterangan di hadis Nabi tentang sunnah-sunnah Nabi. Ada Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi. Ini semua sabda Rasulullah SAW. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kita ikuti dan perbuatan dijelaskan. Ada yang bertanya, bagaimana menjawab orang yang mengatakan sebenarnya engkau mazhabnya apa? Ya. Kita bilang bermazhab tidak wajib. Bermazhab itu bagus ya. Tetapi tidak wajib untuk bermadhab. Dalilnya Imam Bukhari bukan bermadhab dari salah satu imam yang 4. Dia punya madhab sendiri. Ya. Dia punya madhab sendiri. Ya. Sekarang kita sedang belajarnya madhab siapa? Madhabnya Imam Al-Bukhari. Ya. Yang benar bermadhab itu baik karena dengan bermadhab kita mudah mempelajari fikih. Ya. Tetapi yang dilarang adalah fanatik madhab. Fanatik madhab. Oleh karena sebagian ulama mereka tidak fanatik madhab tertentu. Imam Malik ya punya murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak bermadhab Imam Malik. Dia belajar Imam Malik tapi dia punya madhab sendiri. Kenapa ada perkara-perkara yang diajari oleh Imam Malik dia tidak setuju? Paham? Imam Syafi'i punya murid Imam Ahmad. Apakah Imam Ahmad bermadhab Imam Syafi'i? Jawabannya tidak. Ada perkara-perkara yang disampaikan Imam Syafi'i tidak disetujui oleh Imam Ahmad, maka dia pun punya madhab sendiri. Ya. Yang penting yang diwajibkan oleh Allah adalah kita beramal dengan dalil Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para ulama. Ya. Bahkan sebagian ulama tidak fanatik. Contoh Al-Muzani, rahimahullahu taala. Al-Muzani itu murid topnya Imam Syafi'i dan dia yang punya kitab Mukhtasar Al-Muzani. Semua buku-buku fikih Syafi'i kembali kepada kitab Mukhtasar Al-Muzani. Jadi dia Imam Syafi'i waktu meninggal dunia digantikan oleh muridnya, kemudian salah seorang muridnya tersebut meninggal digantikan oleh Al-Muzani. Dan Al-Muzani mengumpulkan perkataan Imam Syafi'i yang terdapat dalam kitab Al-Um dengan juga yang dia dengar langsung dari Imam Syafi'i, dia ringkas dalam kitabnya Mukhtasar Al-Muzani. Ternyata Al-Imam Al-Muzani tidak fanatik buta kepada Imam Syafi'i. Ada beberapa pendapat-pendapat dia yang menyelisih Imam Syafi'i. Ya. Secara madhab dia madhab Syafi'i, tapi dia tidak fanatik. Ya, maka kita tidak boleh mencela madhab dan kita juga tidak berani mewajibkan untuk apa? Bermadhab. Ya, karena mewajibkan sesuatu harus dengan dalil. Bagaimana anda mau mewajibkan seorang dengan sesuatu yang tidak ada dalilnya? Ya, padahal imam madhab banyak. Ada Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, ada Imam Ishaq, ada Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ada Imam Abu Thawr, ada Imam Ibnu Hazm, ada Imam Bukhari. Ini madhabnya sendiri lagi Imam Bukhari. Ya. Maka bagaimana kita mau? Belum lagi kalau sebelum mereka Abu Bakar, Utsman masing-masing punya metode sendiri. Ya. Kemudian namanya fikih banyak apa namanya perbedaan, banyak khilaf. Yang tidak boleh beda adalah masalah akidah. Oleh karenanya 4 imam madhab seluruh akidahnya sama
seluruh akidahnya sama. Imam Bukhari akidahnya sama dengan Al-Imam Al-Muzani, sama dengan imam-imam yang lain. Adapun mazhab fikih banyak perbedaan ya. Tapi kalau orang belajar dengan mazhab, tentunya lebih baik dia mempelajari mazhab Syafi'i secara total, kemudian setelah itu baru kemudian dia belajar mazhab yang lain. Tapi sekarang tidak mudah. Ya, tidak mudah seorang belajar satu mazhab secara full ya, dengan kesibukan yang ada. Ya, orang ingin yang praktis, mana pendapat yang paling kuat, maka dia ngaji, dan masing-masing ustaz menyampaikan yang menurut dia lebih baik. Dan banyak pendapat-pendapat kita tidak keluar dari mazhab. Kita sampaikan pendapat ini yang benar, ini mazhab ini. Pendapat yang benar, ini mazhab ini. Saya pernah bertanya kepada ormas yang tidak memakai mazhab. Sebenarnya boleh dan bisa tidak kita tidak bermazhab. Antum baca Quran, mohon maaf, bukan mengetes. Antum baca Quran dari mana bisa tahu pandai baca Quran? Enggak, metode yang antum pakai, alif, yang saya pakai dulu, alif di atas alif di bawah, alif di depan, u, a, i, u. Sama. Berarti kita sedang bermazhab, namanya mazhab Qaidah Baghdadiyah. Anak-anak sekarang tak pakai itu. Sabah. Ini dia namanya mazhab Kiai Haji As'ad Humam dari Yogyakarta. Nah, Allah nyuruh kita baca Quran. Iqra'ul Quran, kata Nabi. Fa innahu ya'ti yaumil qiyamah. Quran akan datang hari kiamat. Cara membacanya bagaimana? Begitu juga dengan mazhab ini. Quran, hadis, ijma', qiyas. Bendanya sudah ada, tapi cara mengambil istimbat hukumnya bagaimana? Maka datanglah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ditulisnyalah satu kitab usul fikih paling tua di dunia, namanya kitab Ar-Risalah. Yang menulisnya namanya Rabi' Al-Muradi, dipanggilnya muridnya namanya Rabi'. Rabi', ta'al, sini sebentar Rabi'. Rabi' pun datang, tolong kau tulis risalah, tulis suratku. Imam Syafi'i pun berkata, Rabi' menulis 300 halaman, tidak pakai laptop. Satu disertasi, jelas. Kitab Ar-Risalah tak bisa dibaca orang di Al-Azhar kecuali anak-anak S2 hukum usul fikih Al-Azhar, karena bahasanya yang begitu tinggi, singkat, padat, mengandung bahasa hukum. Anak usul fikih, kitab Ar-Risalah. Tahu Ustaz dari mana? Ketika kami sedang menerjemah Ar-Risalah di Jakarta, datang orang dari Al-Azhar. Apa yang kalian terjemah? Ar-Risalah. Senyum dia. Ini kitab untuk di Al-Azhar S2 baru bisa membacanya. Paham? Tiba-tiba datang orang sekarang, jangan kita ikut-ikut ulama, langsung saja ke Quran dan Sunnah. Berarti dia membuat imam mazhab yang kelima dia. Kalau ada orang yang begitu, berarti dia katakan sama dia, siapa namamu? Namaku Budi. Mohon maaf kalau namanya sama. Saya pakai nama ini karena ini yang paling umum. Ini Ibu Budi. Tapi nama imam kita Pak Budi. Lain, gua tak masuk ini. Kalau gitu nama Ustaz ajalah. Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah, Hanabilah. Kalau kau buat lagi, Somadiyah. Karena kau sudah menjadi imam mazhab yang kelima. Saudi Arabia itu tak bermazhab Pak Ustaz. Siapa nama muftinya? Syekh Abdul Aziz Ibn Baz. Syekh Abdul Aziz Ibn Baz mengaku saya bermazhab Hambali. Saudi Arabia itu mazhabnya Hambali. Makanya subuhnya tak pakai kunut. Mazhab Hambali subuh tak pakai kunut. Ini baru umrah 2-3 hari balik udah menyalahkan imam masjid. Oh, aku kemarin di Mekah tak ada kunut di sana. Ini orang-orang perbaungan aja buat kunut nih. Bagaimana dengan yang menyatakan kami tidak mengikuti madhab tapi berada atau berdasar Al-Quran dan hadis saja? Nah, semua madhab itu Quran hadis. Nah, yang lainnya apa? Yang lainnya Taurat Injil gitu. Semuanya itu Quran hadis, nggak ada yang nggak Quran hadis. Cuman ini masalahnya semboyan saja, jargonnya Quran Sunnah. Ya sama semuanya Quran Sunnah. Nggak ada yang Taurat wal Injil. Nggak ada. Itu hanya jargon saja. Terus Anda baca Quran difahami sendiri. Hadis difahami sendiri. Ya insya Allah Anda tersesat. Nggak bisa. Kita mengikuti pemahamannya para ulama. Imam Syafi'i, Hambali, Maliki, semuanya itu pakai Quran hadis. Cuman mereka memahami dan dihidangkan kepada kita. Ini loh kesimpulannya. Nah, kita tinggal ngambil kesimpulannya.
Nah, kalau kita Quran dipahami sendiri, hadis pahami sendiri, akhirnya nanti nulis kitab judulnya ternyata akhirat tidak kekal. Wah, ini kan tersesat ini. Al-Quran dipahami sendiri. Ada lagi yang nulis buku sholat tahajud di siang hari. Wah, ini ajaran aneh-aneh ini. Jadi sudah, kita nggak usah aneh-aneh aja biar masuk surga Bapak Ibu. Nanti kalau kita macam-macam nanti nggak bisa masuk surga kita. Ikuti aja yang ada itu. Ya, itu sudah dihidangkan oleh para ulama, tinggal kita ambil. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana kedudukan mazhab dalam Islam? Apakah kita wajib bermazhab? Apakah jihad diwajibkan dalam Islam? Bagaimana caranya dan keadaannya bagaimana? Tadi sudah saya sampaikan, mazhab itu jalan yang mengantarkan kita pada ibadah yang benar sesuai petunjuk Nabi SAW. Antum kalau tidak bermazhab, bagaimana bisa berislam dengan baik? Jadi mazhab itu bukan kelompok, mazhab itu pilihan dalam mengamalkan ajaran-ajaran Nabi SAW. Misal begini, saya ingin kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Pertanyaan saya, bagaimana cara antum mengambil Sunnah? Sunnah itu dari Nabi, antum pernah ketemu Nabi? Mimpi aja belum tentu ketemu Nabi. Nah, cara antum mengambil dari Nabi disebutkan oleh Nabi di hadis Ibnu Majah nomor hadis 233. Wa innal ulama'a warathatul anbiya, dan para ulama itu pewaris para nabi. Para ulama ketika mengajarkan kepada kita menyampaikan ajaran-ajaran dari Nabi. Yang disampaikannya semua disampaikan, tidak disembunyikan. Di antara yang disampaikan ada pilihan-pilihan beragam. Ketika antum mengambil dari pilihan itu, artinya antum mengambil madhab, pendapat yang sesuai, yang tenang antum amalkan. Makanya Imam Muslim membuat satu bab khusus dalam kitab sahihnya. Antum cari Sahih Muslim jilid yang pertama, ada 9 jilid yang syarah Imam An-Nawawi. Cari jilid yang pertama halaman 119, posisi paling kiri sebelah atas. Terbitannya Darul Hadis. Warnanya biru dongker, cetakan tahun 2002. Saya belinya di Kairo tanggal 26 Juli tahun 2006 di belakang Husainiyat. Harganya masih 450.000 pada saat itu. Lihat, Imam Muslim di antara penulis kitab sahih, orang alim. Dan beliau juga menyampaikan dalam satu babnya, Babul Isnadi Minaddin. Babul Isnad, bab belajar agama sesuai dengan runtutan sanad. Sanad itu dari orang-orang yang tersambung ilmunya, informasinya sampai ke Nabi SAW. Belajar nyambung ke Nabi. Kata Imam Muslim, minaddin, itu yang bagian penting dalam agama. Sebab kalau antum belajarnya tidak dari orang-orang yang paham kemudian agama, tersambung kepada Nabi, maka mohon maaf, itu nanti ada resiko dalam pengamalan ibadahnya. Bisa-bisa ibadahnya ikut keliru. Silahkan, dia memang tidak berjumpa dengan Nabi, tapi dia mengambil ilmu, dia thiqah sampai tersambung ke Nabi SAW. Gurunya bisa macam-macam. Siapa yang belajar itu? Dari mana taunya? Mengamalkan hadis Nabi. Wa innal ulama warathatul anbiya. Para ulama pewaris para nabi. Jadi ketika antum mengambil pendapat ulama, antum mengambil pendapatnya, itu artinya antum mengambil ajaran dari Nabi SAW. Dan pendapat itulah yang disebut dengan madhab. Jadi kalau diartikan apakah kita wajib bermadhab? Kalau dalam pengertian fikih harus bermadhab. Karena madhab itu pilihan. Tapi kalau dalam pengertian misalnya bermadhab dalam arti, maaf ya, berkelompok, harus pada hal tertentu, itu yang tidak diwajibkan, itu yang kemudian kalau fanatik tidak dibenarkan dalam Islam. Jelas ya? Jadi silahkan ambil jalur. Mazhab itu kalau dalam pemahaman saya, lebih kepada jalur keilmuan yang tersambung kepada Nabi SAW. Bukan berarti harus terkotak-kotak kemudian saling berselisih, itu yang tidak tepat. Paham ya? Baik. Selanjutnya, ada telepon, mau diangkat? Bismillah. Antum kenal Imam Al-Bukhari? Alhamdulillah. Semalam ada yang Umar, sekarang kenal Imam Al-Bukhari. Baik. Imam Al-Bukhari, imam besar, menulis kitab sahih, bermadzhab. Madzhabnya Syafi'i. Ya, bukan berarti tidak kenal yang lain, tapi mengambil ilmu dari jalur. Imam Muslim, Syafi'i. At-Tirmidzi, Syafi'i. An-Nasai mengambil Syafi'i. Ada yang sebagian Hambali, Imam Ahmad kemudian meneruskan Hambali. Ibnu Taimiyah bermadzhab.
Ya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bermadzhab Hambali. Kemudian Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani Hambali. Ya, Syekh Ad-Dahlawi Abu Hanifah Hanafi. Syekh Ar-Rabiti saya berguru langsung pada beliau. Matanya tidak melihat, buta, tapi Masya Allah kitab hafal di dalam kepalanya. Bukan hafal di luar kepala, hafal dalam kepala. Dengan titik-titiknya. Kami pernah membaca kitab. Begitu teman kami membaca, dia koma. Kata Syekh kami, dia titik, maaf, laisatin nuqta al-fasilah. Itu bukan titik, itu koma. Kata kawan kami, Syekh, maktabina al-fasilah. Di sini di maktabina nuqta, tertulis di sini titik. Kata Syekh kami, bukan. Itu cetakan yang berapa? Sekian. Yang benar rujuk pada cetakan sekian. Halaman sekian, paragraf sekian, baris sekian. Itu sebelah sekian. Hurufnya paling sekian. Beliau itu saking dalamnya belajar sampai buta matanya. Antum masih bisa melihat berapa yang dipelajari. Coba kita kembalikan lagi. Jadi bermadzhab itu bukan berarti ngambil kelompok terpisah-pisah. Tapi untuk mengembalikan pemahaman kita sesuai dengan petunjuk. Silakan, gak ada masalah. Di Saudi bermadzhab. Ya, Syekh Saudi itu madzhabnya Hambali. Di Mesir rata-rata Syafi'i. Syria Syafi'i. Libya, Tunisia, Maroko, Maliki. Pakistan, India, Hanafi. Ya, jadi kalau bermadzhab itu artinya jangan dibuat susah. Artinya kita ingin kembali pada tuntunan yang benar. Tapi tidak boleh fanatik dalam